pencinta tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Cakti Indra Gunawan, SEMM PhD. Saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi, sekaligus menjadi dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Tribuana Tunggadewi, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kuliah Manajemen Cinta Tanah Air untuk umum. Jadi bisa dimanfaatkan untuk menambah ilmu bagi mahasiswa, siswa, dan masyarakat seluruh yang ada di Indonesia. Manajemen Cinta Tanah Air, saya dapatkan inspirasinya karena pada saat ini Indonesia sedang menuju ke sebuah perubahan yang besar-besaran, di mana mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus ikut dalam pergerakan ke arah Indonesia menuju Indonesia yang jaya, makmur, terutama nanti di tahun 2045. Insya Allah kita akan mencapai titik yang kulminasi yang tinggi, yaitu kita akan mendapatkan posisi Indonesia di urutan keempat terhebat di dunia. Mengapa ini penting kuliah Manajemen Cinta Tanah Air ini? Karena saat ini banyak sekali fenomena yang luar biasa, baik itu corona, di mana contoh Italia dalam waktu hanya beberapa minggu aja sudah mau hancur negaranya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar dugaan manusia, dan mereka harus bersatu untuk melakukan pencegahan virus corona itu. Dan mereka membutuhkan suatu gotong royong kerjasama yang luar biasa. Apabila tidak, maka akan sulit akan mencapai suatu kondisi di mana akan normal kembali. Oleh karena itu, nasionalisme dan cinta tanah air ini wajib kita masukkan sebagai sebuah ruh yang luar biasa untuk generasi muda, anak-anak kita yang akan memimpin Indonesia di 2045 nanti. Karena saat ini juga banyak sekali pergeseran-pergeseran di mana anak-anak muda kita sudah mulai meninggalkan cintanya kepada tanah air. Mereka lebih mementingkan cintanya terhadap hedonisme, kapitalisme, mementingkan perlombaan jabatan, posisi yang tinggi, harta yang berlimpah, dan hal-hal yang bersifat materialisme. Sementara cinta tanah air itu bertolak belakang. Cinta tanah air itu memprioritaskan sebuah kasih sayang, cinta yang luar biasa kepada Indonesia. Sebagai contoh, pada tanggal 10 November 1945, menurut otak atau akal kita, tidak akan mungkin mampu pemuda-pemuda Indonesia yang waktu itu hanya membawa senjata bambu runcing, bambu yang ditajamkan, mampu mengusir Amerika, Inggris, dan gabungan pasukan sekutu yang datang ke Surabaya dengan semangat cinta tanah air yang luar biasa, dengan teriakan yang luar biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disitulah cinta tanah air bergelora. Pada saat itu senjata kita terbatas, hasil rampasan perang Jepang, tetapi semangat itu mengalahkan segalanya. Itulah cinta tanah air. Mereka anak-anak SMA yang waktu itu berperang, mereka yang mahasiswa waktu itu berperang, mereka yang masih SMP berperang, mereka tidak mengharapkan jabatan setelah perang itu. Mereka hanya ingin Indonesia merdeka atau mati. Mereka hanya memilih dua opsi itu. Sementara anak-anak muda kita yang saat ini tidak bisa disalahkan, memang kondisinya udah berbeda. Kondisi IT di mana dalam bukunya The Turning Point yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, karya Laszlo, dan juga dari
prediksi ahli-ahli IT, di mana sekarang pergerakan yang luar biasa, di mana kita memasuki revolusi industri 4.0 dan akan memasuki revolusi industri 5.0, di mana semuanya serba data, serba IT. Semua orang, mulai dari anak kecil, bayi pun udah pegang HP. Dahulu pada tahun 2000 ke bawah, 1900, belum ada orang pegang HP. Tidak terpikirkan begitu cepatnya era teknologi ini. Namun kita tidak menyalahkan generasi muda, cuman bagaimana kita menanamkan ruh cinta tanah air ini kepada mereka dengan kondisi yang berbeda dengan pejuang-pejuang kita. Seperti kakek saya dulu adalah TNI Angkatan Darat. Walaupun kakek saya hanya berbekal senjata yang sederhana dengan pangkat rendah kopral waktu itu, dan setelah beliau sekarang dimakamkan di Makam Pahlawan, sudah diangkat menjadi pelatih 1 atau peltu. Beliau dengan semangat yang luar biasa mengusir penjajah bersama tentara-tentara Indonesia, bersama pasukan-pasukan Jenderal Sudirman, yang waktu itu Jenderal Sudirman dalam keadaan yang sakit, paru-parunya tinggal 1 dan bentar lagi mau habis, tapi dia mau berjuang, berjalan dari Yogyakarta ke gunung-gunung sampai ke Kediri, sampai memutar Tengah dan seterusnya sampai Belanda, sampai kewalahan. Maka sampai sekarang di Rusia ada akademi militer yang menghargai teknik perang gerilya yang berbeda. Itu adalah ruh cinta tanah air, di mana Jenderal Sudirman lebih mementingkan hartanya, bahkan istrinya memberikan gelang dan perhiasan untuk suaminya demi perjuangan dan tidak memikirkan ke depan jabatan dan seterusnya. Itulah cinta tanah air. Itulah yang membedakan kita dengan kondisi sekarang, di mana saat ini generasi muda lebih tergiur akan hedonisme dan materialisme, tetapi tidak atau kurang tertarik dengan cinta tanah air yang sebenarnya. Oleh karena itu, definisi dari manajemen cinta tanah air ini adalah pengelolaan rasa cinta tanah air dari generasi muda dan generasi yang sudah senior dan seluruh masyarakat untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama, berbasiskan planning, perencanaan, organizing, mengorganisasikan, actuating, melaksanakan, dan controlling, bagaimana mengevaluasi semua pergerakan persiapan untuk menuju Indonesia yang luar biasa jaya ini. Dan visi dari mata kuliah atau kuliah manajemen cinta tanah air ini adalah menjadikan Indonesia menjadi negara yang bangkit kembali, negara raksasa yang sekarang sedang tidur bangkit lagi, karena kita adalah keturunan dari orang-orang hebat di nenek moyang kita, di mana pada waktu itu Profesor Santos mengatakan dalam bukunya The Lost Atlantic bahwasanya bumi sebelum tergulung oleh air, pada saat itu Nusantara itu adalah sebuah daratan yang luas. Kalimantan, Jawa bersatu, Sumatera dengan Jawa bersatu, bahkan Australia juga bersatu. Tapi setelah es meleleh, kemudian disitulah banyak sekali dipisahkan pulau-pulau kita, sehingga kita adalah negara yang terbesar jumlah pulaunya, lebih dari 13.000 kepulauan. Gak ada di dunia ini mengalahkan Indonesia. Dan dari situ peradaban yang tua yang kita kenal dengan sebuah peradaban yang terkenal di Gunung Agung di Jawa Barat. Kalau kita mau jujur, itu adalah peradaban yang luar biasa, yang melebihi hebatnya dengan peradaban di Mesir. Piramida yang ada zamannya Fir'aun itu masih kalah tuanya dengan yang ada di Indonesia. Bahkan manusia tertua itu ada di Indonesia. Artinya apa? Kita ini orang-orang yang hebat. Tidak ada rakyat yang bodoh, tidak ada rakyat yang tidak hebat. Semuanya hebat, mulai dari presiden sampai rakyat yang ada di gunung, lautan, dekat pantai, semuanya kota, desa, hebat semuanya. Tinggal bagaimana kita memahami bahwa ruh cinta tanah air harus kita bangkitkan. Bahwa kita adalah bukan bangsa yang sontoloyo, istilahnya Bung Karno. Bukan bangsa yang melemah, tapi bangsa yang kuat untuk menghadapi masalah. Termasuk saat ini,
Tanggal 15 Maret 2020 kemarin, Presiden Jokowi menginstruksikan semua anak-anak sekolah dan mahasiswa untuk libur. Dan sekarang tanggal 17 Maret 2020, rakyat patuh terhadap presidennya. Sebenarnya apa? Rakyat Indonesia adalah rakyat yang patuh sejak zaman dahulu. Tinggal bagaimana pemimpin-pemimpin yang ada di desa, kabupaten, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai atas, itu bagaimana tingkat cinta tanah airnya menjadi contoh bagi rakyat Indonesia, berbasiskan Pancasila otomatis. Karena negara kita adalah negara Pancasila yang luar biasa, bukan hanya slogan, tapi bagaimana mengamalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apakah benar seseorang itu takut kepada Tuhan untuk melakukan korupsi? Namun kenyataannya banyak orang takut kepada KPK daripada Tuhannya. Banyak sekali di berbagai tempat ibadah orang masih mencela sana, mencela sini, mengkafirkan sana, mengkafirkan sini. Apakah tidak takut sama Tuhannya? Padahal ketuhanan yang Maha Esa adalah Tuhan yang Esa, yang wajib disembah itu. Itulah yang menentukan kafir tidaknya. Itulah yang menentukan orang masuk surga atau tidak. Tapi saat ini terjadi banyak, beberapa, tidak semua, beberapa kejadian-kejadian yang saling itu tidak melaksanakan sila ketuhanan yang Maha Esa, kurang menghargai dan sebagainya. Sila kedua, sila kemanusiaan yang ada di dan beradab. Apakah benar kita menganggap kita Pancasilais? Kita orang Pancasila, tapi kita tidak berperi kemanusiaan. Ada orang kecelakaan, kita sandainya, santui aja, kita lewat gitu aja, tidak menolong. Anak-anak muda begitu lihat ada 2 kecelakaan di jalan, itu biasa, bahkan cuma di foto, diunggah di Facebook, bahkan di Instagram, tapi dia tidak menolong. Sila kemanusiaan yang beradab. Masih membuli teman-teman sekolah. Teman-teman sekolahnya dibully, teman-teman kampusnya dibully. Orang berhasil, dia sedih. Orang gagal, dia senang. Itulah tidak berperi kemanusiaan. Sering kita mengatakan Indonesia negara berpancasila. Bung Karno mengatakan sila kelima yang ditemukan waktu itu filosofinya di ND, waktu itu dibuang oleh Belanda di ND. Tapi Bung Karno kalau melihat kita saat ini sedih sekali. Karena Pancasila masih belum merasuki ruh ke dalam diri kita. Ruh cinta terhadap Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita masih belum berperi kemanusiaan. Ada dosen sakit, ada teman sakit, ada guru sakit, tidak ditengok. Itu implementasinya. Dahulu sebelum reformasi, kejatuhan Pak Harto tahun 98. Pancasila itu kuat, tetapi sekarang mulai melemah. Tapi cobalah, marilah kita bangkit lagi untuk melaksanakan sila-sila selanjutnya, persatuan Indonesia. Kita harus bersatu dari Aceh sampai Papua, menjadi negara yang besar. Nah, inilah ruh-ruh yang harus ditanamkan. Dan semua ini dalam mata kuliah saya manajemen cinta tanah air ini bukan hanya suatu teoritis. Maka nanti kami akan menawarkan sebuah model strategi yang kita kenal dengan model pusat data Pancasila. Bukunya sudah saya terbitkan tahun 2019 kemarin, di mana strategi sumber daya manusia menghadapi atau menuju Indonesia terkuat. Jadi nanti di dalam pelaksanaan apa yang tertuang dalam Pancasila luhur ini akan diaplikasikan dalam software, dalam HP genggaman kita.